Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya mau bertanya dulu kepada kalian semua, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Syukur alhamdulillah jika kabar kalian semua baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan mengabsen dulu kalian semua. Danang Putra Erlangga, Daniel Francisco, tidak masuk, sakit. Danu Nawaf, kemudian Dava Ibnu Solahuddin, Dava Grita. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan flashback ke belakang dulu untuk sedikit mengingat minggu lalu sudah kita bahas bersama-sama tentang berdua-duaan atau tentang pergaulan bebas, pergaulan bebas, menyendiri antara laki-laki dan perempuan, hukumnya apa? Haram. Adapun materi pada pagi ini yaitu tentang pernikahan. Sebelum kita masuk, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang akan kita pelajari semoga diberi kemudahan dan juga ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ayo dipimpin doa, tangannya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada hari ini kita akan membahas tentang apa? Pernikahan dalam Islam. Sering kita menjumpai berupa undangan ya, walimatul murs, di mana ada pernikahan baik itu saudara kita, tetangga kita ataupun kerabat kita. Ya. Namun kita mungkin ada sedikit yang tahu, bahkan hanya beberapa di antara kita yang tahu tentang pernikahan itu bagaimana sih? Artinya nikah itu apa? Ya, artinya nikah itu apa? Menikah itu artinya apa? Oh, ibadah. Oh, menikah jelas ibadah. Ada lagi menikah? Laki-laki dengan perempuan jadi satu. Apa? Nah, kita simak bersama-sama. Ya, tadi sudah membaca doa, kemudian yang akan kita pelajari kompetensi dasarnya menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang kedua, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Ya, ini ada pemanis, ya, oh, cantiknya luar biasa. Yang laki-laki juga gandengan ilham. Ya. Indikator pencapaiannya menyimpulkan tujuan pernikahan dalam Islam, mengintegrasikan kisah tauladan rumah tangga Rasulullah dengan permasalahan rumah tangga yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga, memadukan satu dalil naqli pernikahan dalam Islam dengan hadis. Yang keempat, memecahkan masalah rumah tangga yang ada di sekitar lingkungan kita. Tujuannya setelah mempelajari diskusi dan menggali informasi, kalian semua peserta didik mampu menyimpulkan tujuan pernikahan dalam Islam serta mengintegrasikan kisah tauladan rumah tangga Rasulullah dengan permasalahan rumah tangga yang ada di lingkungan sekitar sesuai dengan Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu memadukan satu dalil naqli pernikahan dalam Islam dengan hadis serta memecahkan masalah rumah tangga yang ada di lingkungan sekitar yang sesuai dengan Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Selanjutnya, nah ini definisi pernikahan. Ya, pernikahan secara bahasa. Ketika kita berbicara tentang definisi, pasti ada secara bahasa dan secara istilah ataupun menurut syariat. Secara bahasa, pernikahan artinya mengumpulkan, menggabungkan dan menjodohkan. Sedangkan menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan
yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Yang awalnya ayah sampean dengan ibu sampean tidak kenal, bukan mahram, kemudian disatukan menjadi satu, ya, dengan adanya akad ijab dan qabul sehingga dijadikan satu pernikahan, lahirlah sampai yang awalnya perbuatan memegang tangan laki-laki perempuan yang bukan mahramnya itu merupakan keharaman. Tapi setelah adanya apa namanya ini tadi, adanya akad sehingga menjadikan demi tangan itu menjadi ibadah. Ya. Kemudian selanjutnya, apa sih syarat dan rukunnya nikah? Pernikahan akan dikatakan sah secara agama, akan dikatakan sah secara hukum di Indonesia ketika satu, ada mempelai, yang kedua ada mempelai, yang ketiga ada wali nikah, yang keempat ada dua orang saksi laki-laki, yang kelima ada ijab dan qabul. Pernikahan kok tidak ada mempelai prianya, lah terus perempuan nikah dengan siapa? Kira-kira bisa nggak pernikahan ono lanang, ono wedok, ono lanang? Jadi ada. Begitu juga sebaliknya, ada seorang pria, misalnya ini Bagio, ya, ada prianya tapi wanitanya nggak mau nikahnya dengan siapa? Pak, saya mau nikah, walinya sudah ada, saksinya sudah ada, saya mau nikah, siap ijab dan qabul, mulai wanitanya tidak ada, Pak. Kira-kira pernikahan jadi apa enggak? Tidak terjadi. Nah, maka dari itu begitu juga sebaliknya, ada prianya, ada wanitanya, walinya tidak ada, nikah tanpa wali itu tidak sah. Wali dari siapa? Dari pihak wanita. Ya. Kemudian dua orang saksi laki-laki, saksinya harus laki-laki yang bagaimana, Pak? Laki-laki yang adil. Yang apa? Adil. Yang kedua beriman dan bertakwa sehingga kesaksiannya, ya, dijadikan saksi sebagai pernikahan dan dia akan mengetahui bahwasanya pernikahan itu sah atau tidak. Selanjutnya ada ijab dan qabul. Ada ijab dan qabul. Ya. Mana tadi? Ada ijab dan qabul. Ijab itu apa? Qabul itu apa? Ijab itu pasrahnya wali kepada sang mempelai pria. Qabul menerimanya seorang pria ketika dipasrahi dari seorang wanita. Ya. Selanjutnya tujuan pernikahan, semua ibadah pasti ada tujuannya. Sampean diciptakan oleh Allah di dunia ini tujuannya apa? Untuk beribadah. Sampean berangkat sekolah dari rumah ke sekolah tujuannya apa? Mencari. Begitu juga pernikahan pasti ada tujuannya. Pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Kita manusia dibekali yang namanya akal dan nafsu. Nafsu itu jelek apa baik? Loh, kok jelek? Nafsu itu baik tergantung penempatannya, kapan dan di mana. Saya ulangi lagi, nafsu itu baik tergantung penempatannya, kapan dan di mana. Begitu juga pernikahan. Kita boleh melampiaskan nafsu biologis kita, nafsu seksual kita, namun harus dalam bentuk pernikahan. Gak boleh sampai moro-moro gak ono nikah, gak ono dengan pacarnya berdua-duaan terus masuk ke salah satu ruangan sepi berdua, dikunci pintunya. Apa yang terjadi? Hamil di luar nikah. Itu namanya zina. Yang kedua, tujuannya pernikahan untuk mendapatkan ketenangan hidup. Manusia kalau tidak menikah itu gersang dalam hatinya, gersang, ya, panas jiwanya. Makanya pernikahan apa?
menyatukan hati dengan hati. Separuh daripada keimanan kita yaitu pernikahan. Jadi tenang uripe. Nek ono lorone ono sing ngramut ya. Kemudian apa? Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah menikah itu sholat sunnah orang yang sudah menikah 2 rakaat itu sama dengan sholat sunnah wong jomblo 70 rakaat. Sampai jomblo toh? Berarti sholatmu 70 rakaat itu lebih baik saya sholatnya 2 rakaat. 2 rakaat dong, saya sudah menikah. Mula nanti kalau sudah lulus sampai nanti bekerja sudah punya kemampuan untuk menghidupi istri dan anakmu, segeralah nikah. Ya, lanjut. Untuk mendapatkan keturunan yang soleh, jelas pernikahan tujuannya punya anak. Gak mungkin ada pernikahan, ayo rapi ben gak ada anak. Kalau nggak punya anak, bagaimana siapa yang akan meneruskan keberlangsungan hidup manusia yang dunia ini? Dunia sampai nyambane gak ada wongi. Tujuannya pernikahan adalah mempunyai apa? Anak yang soleh. Yang terakhir sunnah daripada Nabi Muhammad. Apa dalilnya? An-nikahu sunnati. Ayo sama-sama. An-nikahu sunnati. Ikuti saya. Faman rohiba an sunnati falaisa minni. An-nikahu sunnati faman rohiba an sunnati falaisa minni. Apa ini? Enggak tahu. Apa? An-nikahu sunnati, sesungguhnya nikah itu sunnahku, kata Nabi. Faman rohiba, barang siapa yang meninggalkannya, hidup jomblo selama hidupnya, laisa minni, bukan termasuk golonganku. Kalau sudah tidak termasuk golongan Nabi, golongan sopo ya? Fir'aun. Oh Fir'aun rapi, maksud sama mereka belum rapi. Kenapa? Besok yaumul kiamah nek sampean suwane Gusti Allah kok burung nikah, ku sampean diledek ambek Gusti Allah. Diledek kok diguyoni. Kowe iku wis tak ciptakno pasang-pasangan kok gak gelem nikah. Kok kebacut men kon niku ya. Apa gak isin kowe? Kabeh suwane Gusti Allah gandengan ambek bojone. Lendene saking hidup ning donya senengane ingon-ingon doro, nang gone swarga mlebu beleng gandengan ambek doro. Kulo seneng gim-giman Pak, mlebu swarga gim-giman ngene. Liyane ambek bojone sampean malah gim-giman. Padahal pernikahan itu luar biasa, Kanjeng Nabi mensunahkan. Ya. Wes, lanjut. Jadi nikah itu sunnah Rasulullah, ya. Nikah itu sunnah Kanjeng Nabi. Tapi, ono tapi nih, kalau mau ikut Nabi, ya butuh seluruhnya diikuti. Ya. Hukum nikah yang pertama di situ ada wajib. Apa? Wajib. Bagi siapa nikah itu wajib? Orang yang telah apa? Mampu, baik fisik, mental, ekonomi, akhlak untuk melakukan pernikahan. Dan jika tidak menikah, khawatir jatuh perbuatan masih wong ganteng, Pak Rizal. Ya, duwe akeh. Sudah punya pekerjaan, umurnya sudah, waktunya sudah, umur sebenarnya 28 tahun, 27 tahun, fisiknya sehat, tidak ada satu kekurangan apapun. Kalau nanti nggak nikah, bisa-bisa terjerumus dalam lembah perzinahan, maka hukumnya nikah bagi Pak Rizal hukumnya wajib. Untung saya sudah nikah, kalau saya nikah lagi tambah dipenuhi nantinya. Nomor 2, sunnah. Bagi siapa? Bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh pada maksiat. Kayak Pak Putra. Pak Putra itu sudah umurnya sudah pas, pekerjaannya sudah mapan, ya, tubuhnya sehat, yang ganteng, tapi
Pak Putra aja iso ngempet gak sampai terjerumus ke dalam lembah perzinahan, maka nikah bagi Pak Putra hukumnya sunnah. Yes. Lanjut. Hukum wajib lagi. Nah, ini mubah. Nanti sebentar. Mubah. Ya. Hukumnya awal nikahnya itu adalah mubah. Mubah itu apa? Dilakoni oleh, ditinggal orang pokok. Ya. Apa? Nah, ini al aslu fil asya al ibahah. Segala sesuatu perkara itu awalnya boleh. Ya. Sampai ada dalil yang mengharamkan ataupun mewajibkan. Selanjutnya, landasan daripada nikah itu Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum. Perhatikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah. Saya pernah juara kori tinggal RB. Pesertanya 3, yang 2 mengundurkan diri. Apa artinya? Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dijadikannya di antara merasa kasih dan sayang. Sungguhnya pada yang demikian itu benar terhadap tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita kasih tips memilih pasangan hidup. Memilih pasangan hidup itu tidak boleh asal. Terus Pak iseng-iseng berhadiah Pak. Kok nek cocok ya 3 bulan dilakoni maneh, nek gak cocok ya dijolno Pak. Ya, tukar tambah. Jangan seperti itu, makanya saya kasih tips memilih pasangan hidup. Nanti kalau sampean bertanya apa pasangan hidup harusnya berhijab kemudian bawa bunga. Jangan, ini hanya contoh pemanis buatan. Ini garis ini kok jenenge diabetes. Ya. Nikahilah perempuan karena 4 hal. Yang pertama, karena hartanya. Loh Pak, berarti Islam mengajarkan kita sebagai orang yang materialistik? Bukan, santai, sabar. Makanya kita jelaskan. Maksudnya apa? Cintailah, nikahilah perempuan yang punya jiwa menghasilkan, produktif. Orang kok sing senengane fokus nganggur. Gue bojomu pegawai apa? Fokus nganggur Pak. Kok fokus nganggur lho? Fokus rasan-rasan Pak. Rasan-rasan itu bukan apa? Pekerjaan. Yang kedua, karena kecantikannya. Mulai bojo kok jare nemen lho. Ya, pokoknya pantes sekiranya didelok ngesek nang nggone ati, digawa bubuh ora isin, iku jenenge cantik. Cantik itu relatif. Cantik menurut Pak Rizal itu enggak sama dengan cantik menurut Pak Putra. Cari tahu dulu sapa bapake. Jelas kurang bapake. Takon tanggane Bu, arek iku bapake sapa ya Bu? Oh, bapak iku alim Mas, sering imam ning masjid. Lah ibu wong fatayat NU Mas. Wah luar biasa, wong muslimatan aktif pengajian, mesti paling gak bibit unggul melahirkan benih-benih yang luar biasa. Lah kok nomor sampean takok tanggane Bu, iku arek wedo iku tangga sampean bapake sapa? Gak jelas Mas. Bapake gak jelas. Lah kok gak jelas? Tapi urun Mas. Akeh sing urun, meh rata urun kabeh. Nah, bilang min. Nek bapak itu iso gak jelas, nek ibu mesti jelas. Ya, cari tahu kenapa kita cari tahu asal muasal istri tersebut. Karena dalam makalah dikatakan al-waladu birhatul walid, anak cerminan wong tua. Paham ya? Lanjut. Karena agama dan akhlaknya. Ini yang paling utama
pilihlah karena agama. Bisa yang beruntung. Mergonya apa? Nek agama nek api, harta akan mengikutimu. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sapa sing bertakwa mesti akan Allah berikan harta dari jalan yang tidak terduga. Harta bakal katur. Lah Pak, apa to wong sing agamane apik tambah ayu tambah ganteng? Mesti wong sing rajin sholat wajahnya akan terlihat mencorong. Lah ireng ya Pak? Ireng sing mencorong ya. Kan ada tuh ono ireng butek wis jangan nang lho. Wis kulite ireng, gak tahu sholat, gak tahu adus, sapa embong, tuwe embong. Sapa ibu? Oh. Nah, jangan-jangan karena agama akan memperbaiki nasabnya. Wong nek agamane apik, anake insyaallah katutan. Amin. Bojone nalika meteng kebiasaane apik, ben sore diwacana surat Yusuf, Maryam, Yusuf dan lain sebagainya. Anake ganteng kaya Nabi Yusuf. Yo kaya ngono mikire, paling gak anake punya karakter seperti Nabi Yusuf. Lah bapaknya ireng, ibune ireng, metu rocot anake ganteng. Dadi pitakon, Mas. Anake sapa? Paham ya? Karena agama dan akhlak akan menjadikan engkau beruntung. Sesuai dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa li hasabi wa li hisabiha wa li jamaliha wa li diniha fadfar bidzati dini taribat yadak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, beliau bersabda, wanita dinikahi karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Nek terima ayu tok, lambat laun termakan usia pudar kecantikannya. Kalau hanya karena harta saja, lambat laun harta akan habis, kere akhirnya. Kalau hanya karena nasabnya, nasab akan tercoreng. Kalau akhlaknya tidak baik. Lanjutnya, nah, dari luar biasa, angka perceraian di Indonesia sangat tinggi. Ya, ini Jawa Barat, Jawa Timur, banyak janda-janda baru. Kok kamu saya ngomong janda kok biar dulu. Kira-kira menurut sampean apa penyebab angka perceraian tinggi? Ada yang tahu? Angkat tangan siapa? Masalah ekonomi. Bagus. Karena ekonomi, hartanya goncang. Karena apa jenenge? Trading abal-abal kebelah koncone njaluk pegang. Kalau lihat hartanya, kau akan ditinggalkannya saat kau terpuruk karena harta. Apalagi penyebabnya? KDRT. Nah ini KDRT. KDRT itu apa? Kekerasan dalam rumah. Suami itu seharusnya kan banting tulang mencarikan rezeki untuk istri, bukan malah banting tulang istri untuk mencari rezeki. TKI sing wedok ning omah ditinggal tahun-tahunan, kira-kira apa gak njamur cocok bareng kok dijemur ya apa gak garing. Padahal menurut penelitian sudah jelas laki-laki itu harus mengeluarkan spermanya paling tidak 1 minggu sekali. Nek gak ditokno piye Pak, awake panas kabeh temenan keringetan, sirah punyeng, beliur,
kemudian awak yang gereges itu tandanya apa? Nah, ya, sudah menikah gitu ya. Kadung wis metu pior wis lombok go akhirnya apa gawone nonggone awak ora gampang miring-miring. Paham? Nek perempuan kuat menahan tidak berhubungan itu batasnya hanya sekitar 8 hari. Nah, kok 3 tahun ditinggal? Kira-kira kok gak melumut? Cara waktu. Nah ini bagaimana cara membangun biar apa? Samawa, sakinah, mawaddah warahmah. Ya, pernikahan itu dengan niatnya karena Allah, lillahi. Yang kedua, saling mengingatkan. Nek bojone salah, ilingno sing apik. Nek suamine salah, bojone ilingno sing apik. Dan suami harus mau ketika diingat. Selanjutnya saling menjaga amanah. Sing lanang jaga amanah, sing wedok jaga amanah. Yang perempuan ketika suaminya kerja di luar kota jauh harus menjaga amanah agar suaminya tenang dalam bekerja. Yang laki-laki juga gitu, bekerja di luar kota, kamu harus jaga amanah agar istrimu di rumah juga tenang. Lanjut, saling mendukung satu sama lainnya. Kalau istri punya ide apa, ya suami mendukung demi kemaslahatan. Jangan saling egonya masing-masingnya. Kemudian menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Kalau masalah ayo dihadapi bareng, bersabar, musyawarah, cari jalan keluar yang baik. Ojo main otot, ojo main okol. Ya, laki-laki yang kuat bukan yang sekali banting tulang rahimnya obah, bukan. Tapi laki-laki yang kuat mampu menahan amarah tatkala pantas untuk marah. Kemudian, nah ini gambar wangi-wangi. Nah ini terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Ya, sebelum kita mengakhiri, barangkali ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Saya Pak. Oh ya, apa pertanyaannya? Syarat untuk pernikahan yang baik itu apa dan berapa? Wah, bagus sekali pertanyaan. Beri aplaus untuk teman kalian. Ada yang bisa jawab? Mahar yang baik itu apa dan berapa? Ada yang bisa jawab? Ilham bisa jawab, Ilham? Oh, tidak bisa. Jawabannya, mahar yang terbaik itu apa, Pak? Mahar yang dihasilkan dari jerih payahmu sendiri. Berupa apa, Pak? Yang terbaik, Pak? Ya monggo, kamu mampunya membelikan apa? Emas-emasan boleh, uang boleh. Nah, baiklah, untuk tugas kelompok minggu depan ini saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C untuk berdiskusi melalui LKPD yang nanti akan saya buat, saya kirimkan kepada sampean. Tolong dikerjakan dan dikumpulkan nanti masuk kepada Google Drive saya. Ya, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk kehidupan kita, dan dijadikan ilmu yang manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.